Amin. Terima kasih untuk Ibu Siska. Saya ucapkan sekali lagi salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat perjanjian baru, yaitu Matius 12 ayat yang ke-40. Di layar atau di screen saya sudah tampilkan Matius 12 ayat 40. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Kalau di Alkitab Special Edition with the red letter, jadi Alkitab ada Alkitab yang diberikan huruf-huruf yang merah, yaitu setiap kata-kata Yesus diberi warna merah. Ada Alkitab yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah saudara pernah melihatnya atau pernah punya seperti itu. Jadi maksudnya orang akan menjadi mudah ketika membaca Alkitab seri atau versi red letter. Jadi ketika ada kata-kata dalam warna yang merah, berarti kata-kata itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Nah, Matius 12 ayat 40 adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini bukan kata-kata yang dikutip oleh seseorang, didengarkan oleh penulis Alkitab, lalu ditulis. Tapi ini adalah ucapan langsung. Karena itu saya katakan, kalau dalam Alkitab yang khusus, akan diberi tanda merah. Yesus berkata, sebab seperti Yunus ini adalah nabi di dalam perjanjian lama. Nah, kita mesti tahu ketika Yesus mengajar, Alkitab yang Yesus gunakan adalah Alkitab perjanjian lama. Berbeda dengan ketika Pendeta Wanda mengajar. Saya mengajar Alkitabnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi pada saat Yesus mengajar, Alkitab yang sudah kanon, yang sudah resmi adalah Alkitab perjanjian lama. Jadi jangan heran ketika saudara baca, Yesus banyak mengutip kata-kata atau pengajaran di dalam perjanjian lama. Nah, saya sudah katakan berulang-ulang, perjanjian lama itu sering kali disebut sebagai kitab Torah. Jadi Torah itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi Torah juga bisa berarti semua kitab di dalam perjanjian lama. Yesus adalah orang Yahudi. Dia sangat fasih akan hukum Taurat atau Torah. Itu sebabnya dia mengajar berdasarkan perjanjian lama. Nah, apabila Yesus sendiri mengajar kata-kata ini, yang saya namakan sound doctrine, ajaran sehat, kenapa kita sebagai orang percaya tidak menaruh perhatian lebih kepada kata-kata Yesus? Kita ini manusia lebih senang dipuji orang, mendengar kata-kata orang, mendengar kata-kata pengusaha yang hebat, mendengar kata-kata orang yang sukses. Kita cepat terpana dengan cerita-cerita dongeng dari manusia, kehebatan manusia. Tapi seharusnya orang percaya yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya menaruh perhatian penuh kepada pengajaran Yesus. Setuju atau setuju, saudara? Amin? Amin. Iya dong.
Orang percaya hidup dari firman Tuhan. Orang percaya meyakini akan firman Tuhan. Saudara, engkau tidak bisa jadi orang percaya tanpa menghidupi firman Tuhan. Percaya kepada Allah yang hidup artinya engkau percaya kepada Alkitab yang benar. Percaya kepada Yesus artinya engkau menerima firman yang hidup itu. Bukan hanya beriman tapi tidak menaruh percaya kepada firman-Nya. Apalagi kata-kata ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ini nubuatan dari Yesus sendiri. Bahwa Yunus pernah berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kemudian dia katakan, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara, kalau memang ayat-ayat ini tidak diperiksa di dalam bahasa aslinya, memang kita akan sulit memahami dengan lebih dalam. Kata anak manusia, jangan salah di sini ya. Anak manusia itu adalah gelar Yesus. Ya. Jadi kapanpun engkau membaca Alkitab, engkau bertemu dengan kata anak manusia, itu adalah gelar Yesus. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Begitu. Nah, saya periksa di sini, ketika dia katakan di sini akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, maksudnya apa? Yesus sedang bernubuat tentang kematiannya. Berarti kita harus menaruh perhatian lebih, menaruh sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh apa yang Yesus sampaikan ini penting. Dia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu sebabnya BIC memegang teguh ajaran 3 hari 3 malam. Kalau Yesus mati hari Jumat berapa hari? Coba saudara hitung. Hitung aja pakai hitungan sendiri. Coba ada 3 hari 3 malam nggak? Coba saudara buktikan sekarang. Hitung. Berapa malam di situ? Meninggalnya Jumat, saudara meninggalnya Jumat, besoknya itu sudah mau hari Sabtu. Orang Yahudi menghitung hari, saya tunjukkan kepada saudara. Ini saya tutup dulu. Nanti saya kembali. Ya. Orang Yahudi menghitung hari supaya saudara mengerti segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Begitu. Makanya kita kalau punya firman Tuhan itu harus menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan firman Tuhannya hanya taruh di rak. Nanti kalau mau ke gereja baru ingat firman Tuhan. Ada juga yang nggak pernah ingat firman Tuhan, saudara. Nanti kalau ada masalah baru ingat firman Tuhan. Cari dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti tanya-tanya pendeta Wanda. Pendeta ini ayatnya di mana? Saya bilang cari sendiri. Bukan urusan saya tanya-tanya ayat. Emangnya saya tukang cari-cari ayat. Banyak sekali orang mampir di Facebook saya tanya-tanya ayat. Saya dengar itu orang Samaria di mana ya Pak? Loh, kamu kok tanya saya? Emangnya saya ini tukang cari-cari ayat? Cari sendiri. Begitu. Nah, saudara lihat di sini. Kejadian 1 ayat 5. Ini akan membuka pengertian kita. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi penghitungan hari berdasarkan Alkitab itu adalah dari petang ke petang. Dari senja ke senja, lihat di situ. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, kita kan orang modern menghitung hari itu tengah malam. Jam 12 malam kan tahun baru kan? Iya kan? Tahun baru kan? Teng, teng, tereng, teng, teng, tereng, 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 tereng.
trompet dibunyikan, ya kan? Tahun baru gitu maksudnya. Oh, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Beda penghitungan waktu di Alkitab. Penghitungan waktu di Alkitab bukan tengah malam, tapi senja. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, kalau saudara menghitung Yesus mati hari Jumat, ya, hari Jumat, besoknya itu, maksud saya yang disebut dengan besok, hari berganti setelah jam 6 lewat akan jadi hari Sabtu. Berarti mayat Yesus harus diturunkan cepat-cepat. Kenapa? Karena Sabat orang tidak boleh bekerja. Dan menurut aturan Torah, mayat itu tidak boleh dibiarkan tergantung. Iya dong, kalau tergantung nanti busuk. 1 hari 1 malam tergantung orang sementara Sabat. Mayatnya masih ada di salib. Makanya hukum Yahudi mengatakan sebelum Sabat harus turun. Karena Sabat tidak boleh bekerja. Coba saudara bayangkan Yesus meninggalnya jam 3 hari Jumat. Cuma ada 2 jam. Ya, karena mau persiapan Sabat kan 1 jam. Jadi 4-5. Mayat harus diturunkan jam 5. Cepat-cepat masuk di dalam kuburan. Kemudian orang bersabat. Besoknya sudah bangkit. Tidak terpenuhi apa yang Tuhan katakan. Ini kita main-main dengan firman Tuhan. Anda katakan, saya percaya Yesus dengan segenap hati. Saya tanya, engkau percaya firman Tuhan segenap hati? Amin, Pak Pendeta. Ketika saya bilang Rabu Agung, langsung mukanya merengut. Nggak setuju. Kenapa? Katanya percaya firman Tuhan. Apalagi yang mengatakan ini bukan Pendeta Wanda Dumas, yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Aku akan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Matius 12 ayat 40 itu membuka kotak Pandora, membuka semua kunci untuk menafsirkan. Yesus mengatakan rahim bumi. Apa maksudnya rahim bumi? Kenapa Yesus tidak menggunakan kata perut bumi sama seperti dia mengatakan Yunus ada di dalam perut ikan? Kenapa Yesus tidak mengatakan perut bumi? Karena Yesus tidak pernah dikubur di dalam tanah. Yesus dikubur di dalam goa. Makanya dia menggunakan kata rahim bumi. Bukan perut bumi. Tidak ada di dalam. Jadi ada 2 hal di situ saya mau sampaikan kepada saudara dari Matius 12 ayat 40. Ketika Yesus mati, tubuhnya akan berada di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam. Maksudnya apa? Tuhanmu mati bukan mati pura-pura, tapi dia benar-benar mati, membuktikan kemanusiaannya dibunuh. Amin, saudara. Jadi ini bukan cerita sulap, saudara. Mati, apa itu yang dikatakan cuma mati sebentar, tahu-tahu mati suri. Tidak ada itu istilah mati suri. Tidak ada istilah mati dalam roh. Yesus benar-benar mati. Menunjukkan bahwa dia menyelesaikan pekerjaan penebusan bagi kita. Amin, saudara. Itu sebabnya dia katakan it is finished. Tetelestai. Apa artinya sudah selesai? Sudah selesai, saudara. Kalau Tuhan sudah menebus hidupmu dari maut. Maut itu musuh terbesar. Sekarang saya tanya, apalagi yang engkau takutkan dalam hidup ini? Ada lagi nggak yang engkau takutkan dalam hidup ini? Musuh yang paling besar dalam hidup ini adalah maut. Masa engkau kalah dengan masalah sehari-hari? Masa engkau kalah dengan tekanan-tekanan hidup? Masa engkau kalah dengan segala sesuatu di dalam hidup ini yang harus engkau hadapi? Ya kalau tidak mau hadapi masalah, mati saja. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Orang hidup berhadapan dengan masalah. Engkau harus berdiri teguh. Karena musuh yang paling besar sudah ditaklukkan Yesus. Itu sebabnya dia katakan, it is finished. Mari katakan bersama-sama. 1, 2, 3. It is
Finish. It is finished. Sudah finish, saudara. Sudah finish, itu nggak ada lanjutannya lagi seperti di Indonesia. Sinetron, nanti dibuat lagi seri keduanya. Iya kan? Sudah selesai. Nanti ada lagi seri kedua. Loh, katanya sudah finish. Dibuat lagi karena banyak penontonnya. Dibikin lagi, dibikin lagi, dibikin. Nggak pernah selesai-selesai. Finishnya di mana begitu? Ada season keduanya. Ada season ketiga lagi. Ada season keempat lagi. Lah kapan? Saudara, di Australia itu ada film yang lama sekali diputar. Itu Home and Away. Itu saudara, dari anak saya masih kecil sampai sekarang nggak habis-habis serinya. Itu pemainnya sudah ada yang jadi di Hollywood itu, yang main Thor itu Chris Hemsworth itu main di situ, sudah keluar di situ, pemainnya sudah menikah, serinya terus diulang-ulang terus begitu. Orang yang masih kecil tidak pernah selesai-selesai. Tapi Allahmu, Yesusmu, kalau dia bilang selesai, selesai, tuntas, tas. Begitu saudara. Coba katakan kepada sebelah kiri dan kananmu, tas, tuntas, tas. Coba bilang, kalau cuma sendiri ya katakan kepada diri sendiri, tuntas. Coba 1, 2, 3, tuntas. Harus ada dong tasnya. Kayak petasan begitu ya. Bu Siska cuma sendiri di kantor ini kebetulan. Saudara, kalau sudah selesai. Musuh yang terbesar itu apa? Maut. Musuh yang terbesar itu maut. Sudah ditaklukkan Tuhan. Sekarang apa lagi yang saudara takutkan? 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Ada yang ingat? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Adalah pencobaan yang biasa. Coba bilang, katakan biasa. 1, 2, 3. Biasa. Benar, biasa. Biasa apa luar biasa? Bukan Wanda Rumais yang bilang, tapi Alkitab yang bilang pencobaan itu biasa. Tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Tuhanmu setia. Pada waktu engkau dicobai, engkau diberikan jalan keluar. Amin, saudara. Amin. Percaya ada jalan keluar? Amin. Atau percaya keluar jalan? Ini kan ada dua efeknya. Ada jalan keluar, tapi ada yang keluar jalan. Nah, mana yang kau pilih? Jalan mana yang harus kupilih? Jalan keluar atau keluar jalan? Mana, saudara? Ya, kita yang menentukan. Iya kan, saudara? Tapi Alkitab katakan jalan keluar. Kenapa Tuhan berani memberikan jaminan kepada kita? Karena it is finished. 3 hari 3 malam cukup. Dan finish. Tetelestai. Pekerjaan Allah dalam hidupmu itu tuntas. Tidak pernah setengah-setengah. Dia adalah Alfa dan Omega. Saya sudah ajarkan mengenai kata oto. Ingat baik-baik, kata oto dari Alef dan dari Tau. Abjad pertama di dalam Ibrani dan abjad terakhir di dalam Ibrani. Ketika Tuhan bicara tentang anak domba, dia menggunakan kata oto. Oto itu bukan berarti benda saja, tapi berarti him. Berarti dia laki-laki. Dari kata oto kita tahu dari abjadnya Alef dan Tau. Alef dan Tau itu abjad pertama, abjad terakhir dalam bahasa Ibrani. Dan di dalam bahasa Yunani dikatakan Alfa dan Omega. Yesus katakan aku Alfa dan Omega. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah dalam hidupmu. Katakan amin, saudara. Amin. Adakah pekerjaan Tuhan yang setengah-setengah dalam hidupmu? Adakah yang setengah-setengah? Emangnya Tuhan itu tukang bengkel. Kerja setengah lalu ada mobil satu, dia kerjain mobil yang lain. Hah? Apakah kita pernah seperti itu? Kerjaan satu belum selesai, kita kerja kerjaan yang lain. Tapi Tuhanmu akan menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam hidupmu. Setelah selesai, baru dia bekerja pekerjaan yang lain dalam hidupmu. Ada amin?
Amin. Ya, makanya jangan pilih keluar jalan, pilih jalan keluar. Katakan jalan keluar. 1, 2, 3. Jalan. Jalan keluar. Men, puji Tuhan. Sudah ada kekuatan ya. Haleluya. Meskipun ini Pak Wanda nih ngomongnya enak aja. Nanti saya pulang dari sini saya puyeng-puyeng sendiri juga ini. Mau cari jalan keluar apa keluar jalan. Tapi saya ingin pastikan kepada saudara, jalan keluar. Jangan keluar jalan. Karena tetelestai. Jadi Yesus di dalam kuburan 3 hari 3 malam. Membuktikan dia mati bagi kita, dan kematiannya itu adalah kematian yang nyata. Kemudian nomor 2, kenapa Yesus berkata dia harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi? Karena apa saudara? Selama 3 hari 3 malam Yesus ada di dalam dunia orang mati. Yang namanya Hades. Dan ini membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas hidupnya. Ingat baik-baik saudara, tidak ada kuasa yang bisa mengambil nyawa Yesus. Yesus katakan, aku menyerahkan nyawaku dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya sendiri. Kan saya sudah ajarkan, Yesus membangkitkan berapa kali? Yesus membangkitkan 4 kali. Yang pertama membangkitkan siapa? Anak janda di Nain, kemudian membangkitkan siapa? Anak Yairus. Kemudian yang ketiga membangkitkan siapa? Lazarus. Yang keempat Yesus membangkitkan siapa? Dirinya sendiri. Tidak ada orang yang membangkitkan Yesus, dia membangkitkan diri sendiri. Jadi engkau mempercayai Allah yang luar biasa, yang mempunyai kuasa dari dalam dirinya, bukan Allah yang bisa di stel-stel. Seperti orang Manado bawa opo-opo. Itu Allahnya kan di stel-stel, opo-opo begitu kan. Punya Allah kok Allahnya disembah-sembah, ditaruh makanan begitu. Saya lihat di kuburan makanannya kok enak-enak. Orang yang hidup nggak punya makanan, orang yang mati dikasih makan. Ini terbalik pikiran manusia, betul nggak? Saya lihat banyak orang susah nggak punya makanan, tapi saya jalan di kuburan. Loh, makanannya kok enak-enak. Ada ayam goreng, ada ayam bakar. Banyak sekali orang nggak punya makan, di kuburan dikasih makan. Ada orang posting di Facebook, dia bilang, "Pak, saya datang ya ke kuburan Papa, saya ingat Papa waktu masih hidup doyan sekali empe-empe." Benar, saya lihat dia bawa ini, "Pak, aku bawain empe-empe." Empe-empenya bukan sekedar empe-empe doang, sausnya juga ada, saudara. Saya lihat di foto, iya benar, ini saya nggak kadang-kadang cerita, ada di foto saya lihat. Ini ya Pak. Maksudnya Pak itu bukan bapaknya, suaminya. Suaminya sudah meninggal begitu. Jadi dia ingat kesukaan suaminya itu empe-empe. Pak, aku suka masak kan empe-empe. Nih aku bawain. Saya lihat banyak banget empe-empenya. Satu itu saudara, satu tempat. Itu apa itu namanya? Tampa apa? Apa itu satu tempat? Saya bilang, wah enak banget empe. Coba dikasih saya. Kok ditaruh di... Susah di sini empe-empe. Kasih ke kita. Bukan cuma empe-empenya saudara. Sausnya juga ada. Dia pikirkan suami saya ini doyan juga saus ini. Jadi harus dibawain. Ini orang terbalik sekarang. Zaman sekarang. Orang yang hidup yang butuh makan. Orang mati yang dikasih makanan. Ini kan aneh saudara. Terbalik saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Percaya saudara. Bahwa Allahmu mempunyai kuasa. Dari dalam dirinya. Dia adalah kausa prima. Penyebab pertama. Kan saya sudah bilang. Alfa dan Omega. Allah adalah penyebab yang pertama. Dan Allah adalah penentu hasil akhir. Jadi jangan bebal hidupmu. Dia menyebabkan sesuatu. Dan dia akan menyelesaikan dalam hidupmu. Tapi kalau masuk dalam kesulitan. Jangan bilang ini memang Tuhan yang suruh saya begini. Ya jangan pilihan-pilihan hidupmu yang salah jangan lemparkan kepada Tuhan untuk mempersalahkan Tuhan. Ya ini memang sudah ketetapan Tuhan. Pendeta Wanda yang ajar begini. Pendeta Wanda tidak pernah mengajar ajaran yang sesat. Periksa ajaran saya. Saya tuliskan semua di dalam Alkitab mengenai apapun. Begitu. Jadi jangan sekali-kali mengorbankan ajaran Alkitab. Saudara.
Alfa dan Omega, Allah penyebab pertama dan Allah penentu hasil akhir. Engkau hidup di dalamnya, engkau akan tahu bahwa Dia bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Jadi 3 hari 3 malam gampang. Saya tidak akan jelaskan teknisnya. Semua teknis ada di dalam tulisan. Ada di dalam YouTube. Silakan periksa. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa Yesus mati pada hari Rabu 14 Nisan. Di Rabu, kemudian dikubur. Kemudian hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. 3 hari 3 malam. Sesudah Sabat, Yesus bangkit. 3 hari 3 malam terpenuhi 18 Nisan, Yesus bangkit. Satu ayat terakhir untuk menutup khotbah ini. Saya tunjukkan kepada saudara bukti tentang kebangkitan Yesus. Saya tunjukkan kepada saudara. Matius 28. Ini terakhir ya. Terakhir. Sudah itu kita akan tutup. Lihat di sini. Matius 28 dikatakan apa? Lihat saudara, dikatakan ayat 6. Lihat, perempuan-perempuan datang sesudah Sabat lewat, pagi-pagi sekali menjelang menyingsingnya fajar. Ini di dalam bahasa Yunani dikatakan pros. Pros itu waktu masih malam. Jadi malam-malam. Masih jam 3 sampai jam 4. Ini perempuan-perempuan sudah datang dikubur. Saya pikir perempuan-perempuan Ibrani ini berani sekali begitu ya. Coba saudara, orang baru mati, saudara pergi ke kubur pagi-pagi, berani nggak? Ya, ini tes sendiri. Tapi ini kita katakan perempuan-perempuannya berani sekali. Masih malam-malam mereka pergi ke kubur, saudara. Padahal orang matinya baru mati 3 hari. Siapa yang berani pergi ke kubur? Oh, mayatnya baru 3 hari. Udahan kita tinggal di rumah aja. Nanti mayatnya datang ke saya yang lari malah. Nah, saudara, coba engkau lihat. Ayat 6 dikatakan, malaikat bilang, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Jadi ketika mereka datang masih malam, Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit. Artinya apa? Selepas Sabat, Yesus bangkit. Begitu ya. Setelah Sabat lewat, Tuhan tidak mungkin bangkit pada hari Sabat. Karena hari Sabat adalah hari istirahat. Jadi 3 hari 3 malam terpenuhi. Amin, saudara. 3 hari 3 malam ingat dalam pikiran kita. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Erna. Silakan.